Mateo, terima kasih untuk pertanyaannya. Di dalam iman kita kepada Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang Tritunggal. Jadi bukan satu, tapi Tritunggal. Ada 3 pribadi, tetapi satu Allah. Nah, pribadi pertama itu adalah Allah Bapa. Pribadi kedua adalah Yesus Kristus anak Allah. Pribadi ketiga adalah Roh Kudus, Roh Allah. Jadi Roh Kudus sama dengan anak Allah, sama dengan Allah Bapa, itu kekal. Roh Kudus sudah ada dari kekal sampai kekal. Roh Kudus sama dengan Allah Bapa, sama dengan Allah Anak. Itu tidak pernah tidak ada. Jadi kenapa ada Roh Kudus? Ya ada terus. Roh Kudus nggak pernah nggak ada. Nanti dari Allah Bapa, lalu Yesus Kristus anak Allah dan Roh Kudus, barulah ciptaan diciptakan. Jadi Allah Tritunggal bukan ciptaan. Lalu Allah Tritunggal menciptakan ciptaan, baru ciptaan menjadi ada. Nah jadi baik Allah Bapa maupun Yesus Kristus anak Allah dan Roh Kudus ini adalah Allah yang kekal. 3 pribadi dari Allah yang kekal. Jadi Roh Kudus tidak mungkin tidak ada. Roh Kuduslah yang mencipta dan membuat semua jadi ada. Allah Bapa merencanakan ciptaan. Allah Anak yaitu Yesus Kristus membuat ciptaan menjadi genap. Allah Roh Kudus membuat ciptaan menjadi limpah dan teratur sesuai dengan kuasa yang diberikan untuk mengatur segala sesuatu. Selamat pagi Pak Jimmy, izin bertanya, mengapa ada haram dan halal di Alkitab? Terima kasih. Baik, Alexa, terima kasih untuk pertanyaan ini. Ini pertanyaan penting sekali, karena di dalam perjanjian baru dikatakan tidak ada lagi makanan yang tidak boleh dimakan. Semuanya halal, asal diterima dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Loh, kalau semua halal, kenapa di perjanjian lama kok ada yang dilarang, tidak boleh dimakan? Nah, ada banyak ahli-ahli dari perjanjian lama, yaitu kitab yang ada tulisan tentang makanan-makanan yang haram. Mereka coba pelajari, mereka selidiki, mereka cari tahu, dan ada beberapa pendapat. Tapi satu pendapat yang sangat-sangat populer mengatakan bahwa semua binatang yang boleh dimakan itu yang mirip kelompoknya, mirip dengan yang boleh dipersembahkan sebagai korban. Sedangkan binatang yang tidak boleh dipersembahkan sebagai korban, jenisnya itu tidak boleh dimakan. Nah, apa bedanya yang dipersembahkan untuk korban di bait suci dengan yang tidak boleh dipersembahkan? Bedanya adalah semua binatang yang dipersembahkan itu diatur dengan jelas, yaitu binatang yang berkuku belah, kemudian binatang yang memamah biak. Nah, ini binatang yang binatang ternak. Binatang ternak artinya semua orang Yahudi tahu ini adalah binatang yang bisa dipelihara oleh manusia dan bisa dirawat, bisa dibesarkan, dan akhirnya bisa dimakan. Nah, binatang-binatang ini punya binatang lain seperti keluarga binatang ya, bukan keluarga manusia, yang jenisnya mirip. Nah, jadi meskipun binatang itu tidak dipelihara manusia, itu boleh dimakan. Meskipun tidak dipersembahkan di bait suci, tetap boleh dimakan. Kenapa boleh dimakan? Karena masih satu keluarga, satu jenis dengan binatang-binatang, atau satu kemiripan ya, meskipun jenisnya beda, dengan binatang yang dipersembahkan di bait suci. Nah, apa sih yang menjadi tanda binatang yang dipersembahkan di bait suci? Yaitu binatang-binatang ini adalah binatang yang tidak pernah membingungkan waktu diselidiki jenisnya. Jadi mereka tahu ini jenis ternak. Tapi ada binatang lain yang sulit untuk dijelaskan, sulit untuk diklasifikasi kalau bahasa yang lebih tepatnya. Jadi waktu lihat misalnya ada seekor babi, orang Yahudi bingung, orang-orang di zaman dulu bingung, ini binatang masuk ternak atau bukan? Ya bukan. Kenapa bukan? Meskipun kukunya belah, tapi dia tidak memamah biak. Kalau begitu, binatang ini binatang yang masuk kelompok mana? Nggak tahu. Jadi binatang yang kelompoknya tidak jelas, itu tidak boleh dipersembahkan ke Tuhan. Binatang yang tidak jelas masuk di dalam jenis apa dan kelompok apa, itu tidak boleh dipersembahkan ke Tuhan. Dan karena tidak boleh dipersembahkan ke Tuhan, juga tidak boleh dimakan. Nah, kenapa ya ada binatang yang dibedakan seperti ini? Karena pada waktu itu Tuhan hanya pilih bangsa Israel, satu bangsa. Dan Tuhan tidak mau Israel campur dengan bangsa lain. Israel mesti jelas keluarganya, mesti jelas jenisnya, mesti jelas identitasnya. Jadi mereka tidak boleh bercampur dengan bangsa lain, dan ini ditandakan dengan makanan yang juga tidak boleh tidak jelas jenisnya. Tidak boleh tidak jelas keluarga dan klasifikasinya. Nah, jadi karena Tuhan pakai satu bangsa, maka makanannya pun tidak boleh makanan yang campur-campur, yang tidak jelas identitasnya. Tapi setelah perjanjian baru, Tuhan tidak lagi hanya panggil Israel. Sekarang Tuhan
Melalui Tuhan Yesus memanggil semua bangsa. Semua bangsa boleh datang, semua bangsa beribadah kepada Tuhan tanpa ada perbedaan. Nah, karena semua bangsa sudah boleh datang, maka perbedaan makanan tidak lagi Tuhan berlakukan. Tuhan bilang sekarang, apapun asal kamu terima dengan ucapan syukur, silahkan dimakan. Jadi kalau anak-anak sekarang mau makan, lebih baik lihat makanannya bergizi atau tidak, makanannya diolah dengan baik atau tidak, makanannya makanan sehat atau tidak. Itu yang sekarang jadi pertimbangan, bukan lagi haram dan halal. Kiranya ini bisa menjawab, Tuhan memberkati. Saya pertanyaannya, hewan pergi ke surga gak? Ini pertanyaan dari Christoph. Nah, anak-anak sekalian, Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Surga dan bumi akan bersatu. Nanti di langit dan bumi yang baru, kita diberikan tubuh yang baru. Lalu di langit dan bumi yang baru ini ada Tuhan yang bertahta. Lalu ada kita yang menyembah Tuhan. Kemudian ada seluruh kebudayaan sempurna. Semua yang dibangun manusia yang paling baik, yang paling sempurna. Itu akan Tuhan sempurnakan. Lalu alam akan jadi sempurna. Termasuk binatang juga akan Tuhan berikan. Binatang yang di dalam keadaan yang sudah sempurna. Nah, jadi seluruh alam juga jadi sempurna. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-8, Rasul Paulus mengatakan seluruh alam, berarti termasuk di dalamnya binatang, seluruh alam ciptaan Tuhan itu sedang berseru kepada Tuhan. Tuhan, sampai kapan? Tuhan tolong sempurnakan kami. Nah, mereka sedang menunggu kapan anak-anak Allah, yaitu kita orang Kristen, diberikan kebangkitan. Begitu kita bangkit, seluruh alam dirubah Tuhan jadi sempurna. Jadi nanti ketika langit dan bumi yang baru, seluruh alam jadi sempurna. Sekarang alam bagus, indah, tapi juga ada hal yang membuat kita sulit dan juga menderita. Misalnya, kalau kamu lihat binatang, binatang itu lucu, tapi juga bisa berbahaya. Kalau engkau lihat ular jalan bagus sekali, tapi ular bisa beracun dan kalau gigit bisa bikin orang mati. Engkau lihat seekor singa, gagah bukan main, tapi juga ngeri, singa bisa gigit dan bisa bunuh manusia. Nah, jadi di dalam langit dan bumi yang baru, semua hal yang jelek dari alam itu Tuhan buang, Tuhan hancurkan, dan semua hal yang bagus dari alam ini Tuhan sempurnakan. Nah, kiranya ini memberikan jawaban bagi kita.